Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Sibon. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan yang mungkin agak-agak dingin di sini karena masih suasana hujan. Gitu. Nah, seperti pertemuan-pertemuan kemarin, tentunya sebelum dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing teman-teman. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya tipografi. Nah, tipografi ini kenapa harus diajarkan tipografi? Karena dari beberapa tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan, baik dari Google Class atau Classroom, ada juga yang dikumpulkan melalui email, dan juga ada yang dikumpulkan melalui WA. Ketika saya evaluasi, kemudian ketika saya lihat semuanya, ini memang harus ditekankan yang namanya tipografi. Nah, tipografi sendiri itu seperti apa atau apa pengertiannya? Nah, teman-teman dapat melihatnya di website, di blog saya, Bayu Sibon Blogspot seperti ini. Nanti bisa dilihat apa itu tipografi. Gitu. Nah, ada di sini tipografi agar desain lebih indah dipandang dan kemudahan dalam membaca teks. Kita klik seperti ini. Nah, di sini sudah ada terkait dengan pengertian tipografi, termasuk referensi yang lebih lengkap bisa di-download di sini. Linknya ada beberapa, ada 4 di sini link yang bisa sampean baca, yang bisa dijadikan sebuah referensi. Ada di ResearchGate, juga ada di Guru Pendidik, ada juga di Doc. Kemudian di sini juga ada dari Kemendikbud sendiri, pengertiannya berkaitan dengan yang namanya tipografi. Kayak gitu. Kalau kita artikan kayak gitu terkait dengan tipografi, tipografi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf, termasuk simbol di sini lah ya, dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat, sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang yang namanya tipografi ini seni mendesain huruf kayak gitu. Pemosisiannya seperti apa, besar kecilnya seperti apa, ini yang diatur dalam sebuah desain. Nah, ketika kita melihat dari tugas-tugas yang telah dikumpulkan, ini memang tipografinya yang kurang begitu baiklah kayak gitu. Kita lihat lah ya, kita lihat tugas-tugas dari teman-teman yang sudah dikumpulkan. Ini saya ambil dari Google Classroom. Nah, ini ada, saya tidak paham ini siapa yang mengumpulkan, tapi yang jelas seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Oke, nah di sini. Nah, ini tidak kelihatan yang namanya readability-nya kayak gitu. Nah, dalam tipografi itu kan yang harus ditekankan adalah readability. Apa itu readability? Adalah kemudahan membaca teks. Jadi ketika kita memberikan sebuah teks di dalam desain, ini yang perlu teman-teman pahami. Bagaimana agar mudah teks itu dibaca oleh kita, meski dari jarak jauh. Nah, bacaan dari teks tersebut ini bisa mudah terbaca. Termasuk legibility, yaitu kemudahan mengenal setiap huruf dan kata. Kerning adalah jarak antar huruf. Word spacing adalah jarak antar kata. Leading adalah jarak antar baris. Nah, ketika kita melihat dari beberapa tugas teman-teman di sini, nah kita bisa lihat kayak gitu loh. Nah, ini apa bacaannya? Ini kan tidak kelihatan. Termasuk ini, kalau ini nih ada videonya, nanti bisa dilihat juga oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan tidak kelihatan seperti apa.
ini wisudawan apa sih kayak gitu. Wisudawati Fakultas Kesehatan. Nah, ini kan perlu kayak gitu. Penekanannya seperti apa agar mudah dibaca atau readability kayak gitu. Nah, termasuk ini. Kemudian ada ini juga. Oke, Universitas Ibrahimi. Jalan apa saya tidak paham ini. Jalan KHP. Nah, ini yang perlu kayak gitu dulu, ditekankan. Teksnya seperti apa, fontnya seperti apa, penataan letak dari teks tersebut ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, seperti ini Universitas Ibrahimi. Ini kan pemosisian tata letak atau layoutnya ini kan kurang pas kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini justru ini yang tidak kebaca sama sekali nih. Universitas Ibrahimi. Termasuk seperti yang disampaikan tadi, ada yang namanya readability, bagaimana mudah dibaca, kemudian mudah dikenali, kemudian juga tata letak yang bagus kayak gitu. Termasuk dalam pewarnaan. Nah, ini yang perlu kayak gitu. Karena kenapa? Yang namanya desain teks ini sangat berpengaruh terhadap hasil desain teman-teman semuanya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini pewarnaan yang kurang pas menurut saya kayak gitu. Dari Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Dawan Situbondo. Nah, teks ini, pewarnaan dari teks ini yang kurang pas kayak gitu. Ini yang perlu nanti kita tambahkan. Nah, terkait dengan bagaimana agar mudah dibaca, kemudian jarak antar baris itu dominan, nanti kita akan bahas bersama di video selanjutnya. Untuk saat ini kita lihat hasil dari beberapa tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan. Oke, nah seperti ini. Ini jelas dari warna, juga dari segi font yang sulit untuk dibaca kayak gitu. Nah, ini dibaca bisa, hanya saja pemosisian tata letak yang kurang pas kayak gitu. Kalau orangnya ini sudah ganteng kayak gitu, cuma ada beberapa yang perlu dipoles sehingga nanti lebih baik kayak gitu. Nah, ini fotonya memang termasuk pemosisian dari font-font yang dipakai, termasuk juga komponen-komponen yang dipakai di dalamnya seperti rectangle ini yang dipakai kayak gitu. Ini yang kurang pas. Nah, seperti ini. Oke. Jadi memang dibaca sudah, hanya saja ini terlalu besar. Makanya di situ nanti diajarkan yang namanya tipografi di situ, bagaimana font besar itu seperti apa, besarnya sebesar apa kayak gitu. Ini kan yang perlu teman-teman pahami dan terus dikembangkan sehingga hasilnya memang benar-benar indah dilihat kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini sudah bagus, pemosisiannya sudah bagus juga, hanya saja pewarnaan yang kurang pas, termasuk font yang dipakai yang paling bawah nih. Ini apa bacanya saya kurang begitu paham. Nah, ini kan seperti ini nih yang perlu. Kalau memberikan sebuah teks atau font, ini bisa gitu. Hanya saja bagaimana font yang dipakai itu bagus, termasuk pemosisian dari font itu sendiri, ini yang perlu kita tingkatkan belajar bersama. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu besar background. Nah, seperti ini. Ini akan lebih bagus lagi kalau seumpama fontnya dipakai kayak gitu. Font yang dipakai maksudnya itu lebih cocok lah kayak gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini dari beberapa evaluasi tugas yang dikumpulkan, hasilnya kita perlu penekanan yang namanya tipografi kayak gitu. Nah, nanti referensinya bisa dibaca. Baiknya font digunakan untuk apa itu tergantung sampean sebenarnya. Nah, untuk memudahkan agar font itu cocok ketika digunakan, sampean bisa cari referensi desain yang ada di internet. Atau kasarnya
itu sampean bisa model ATM, amati, teliti, kemudian modifikasi. Ini untuk dasar sampean, untuk desain dasar sampean bisa menggunakan teknik ATM, amati, teliti, modifikasi. Nah, dari situ semuanya, dari referensi yang banyak kemudian digabung oleh sampean gitu. Sehingga menghasilkan sebuah produk baru. Nah, rata-rata kan seperti itu, Mas. Seorang pendesain itu kan pasti punya referensi. Nah, dari banyak referensi itu nanti digabung-gabungkan sehingga menghasilkan sebuah desain baru. Ya, itu sebagai referensi awal agar sampean bisa mendapatkan hasil desain yang lebih bagus. Saran saya seperti itu. Yang terpenting kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa font harus disesuaikan, kemudian tata letak dan juga pewarnaan. Nah, ini yang perlu gitu. Hati-hati juga menggunakan sebuah warna. Contohnya pernikahan, diusahakan atau dihindari penggunaan warna ungu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sensitif dengan warna ungu. Warna ungu ini adalah warna jomblo gitu ya, warna single kayak gitu. Saya sampaikan warna single atau warna jomblo, tidak saya sebutkan warna untuk khusus orang yang putus dalam hubungan kayak gitu kan ya. Jadi saya lebih saya lebih haluskan bahwa warna ungu ini adalah warna untuk khusus yang single gitu aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi warna sangat berpengaruh, kemudian font sangat berpengaruh. Silahkan monggo nanti disesuaikan terkait dengan font beserta dengan warna yang akan dipakai untuk teman-teman mendesain selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan membahas yang namanya text tool di Photoshop. Di situ ada bagaimana agar teks itu bagus kayak gitu, jangan bukan sekedar tempel. Nah, di sini kan ada model-model font yang sekedar tempel kayak gitu. Termasuk seperti ini. Ini kan sekedar ditempel oleh teman-teman kayak gitu. Kemudian termasuk ini kan sekedar ditempel. Bagaimana agar teks ini lebih hidup? Nah, nanti kita ajarkan atau kita belajar bersama di Photoshop kayak gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat meski hanya sedikit. Kita ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.